Selamat datang di video pembelajaran manajemen teknologi informasi. Nah, di dalam video kali ini kita akan ngebahas mengenai data storage management, di mana data storage management ini pada topik kali ini memiliki capaian pembelajaran ataupun capaian mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu memahami bentuk sistem manajemen penyimpanan data. Lalu juga mahasiswa mampu memahami sistem penyimpanan dan klasterisasi data itu sendiri. Lalu pada pertemuan ataupun video kali ini juga kita akan ngebahas mengenai definisi topik penyimpanan, lalu juga perkembangan teknologi penyimpanan yang dari dulu bentuk fisik sampai sekarang berbentuk online ataupun secara maya ataupun cloud, dan kategori-kategori penyimpanan itu sendiri, yaitu diantaranya penyimpanan magnetik, optical, dan digital. Oke, pada saat pertemuan ini, pada akhir pertemuan ini juga teman-teman nanti akan diberikan assignment ataupun tugas dan mohon untuk dikerjakan. Lalu selain tugas ataupun assignment, teman-teman juga akan diberikan forum diskusi di dalam online learning teman-teman. Mohon untuk dikerjakan. Selamat belajar dan kita mulai video pembelajaran kali ini. Oke, sekarang kita mulai aja langsung ngebahas mengenai data storage management. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal video ini, capaian mata kuliah kita adalah mahasiswa mampu memahami bentuk sistem manajemen penyimpanan data. Lalu juga mahasiswa mampu memahami sistem penyimpanan dan klasterisasi data. Nah, topik-topik pembahasan yang akan kita bahas selama video ini adalah yang pertama, teman-teman akan diberikan pengetahuan mengenai teknologi penyimpanan itu apa saja. Lalu perkembangan teknologi penyimpanan yang ada. Lalu juga jenis-jenis ataupun kriteria ataupun kategori penyimpanan data. Misalkan ada penyimpanan data magnetik itu apa, penyimpanan optical, dan penyimpanan digital. Dan itu akan semuanya kita bahas di dalam video kali ini ataupun di dalam pertemuan pembahasan kali ini. Langsung saja kita masuk. Nah, penyimpanan data itu adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga teman-teman bisa baca, bisa dibuka lagi, dan bisa diproses ulang. Contoh misalkan teman-teman di komputernya menyimpan data laporan, tugas, foto, video, dan masih banyak lagi. Nah, itu kan semua data disimpan di dalam penyimpanan data di dalam device teman-teman, entah hard disk, entah memori, entah USB, entah dulu ada disket ataupun CD. Nah, itu bisa ditarik lagi, bisa diambil, bisa diedit, bisa diubah atau bahkan bisa di-delete ataupun dihapus. Untuk saat ini, penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu penyimpanan secara magnetik, penyimpanan secara optical, penyimpanan secara awan ataupun cloud storage. Seperti yang dibahas sebelum pertemuan ini, ada yang namanya cloud computing. Dan selanjutnya kita akan ngebahas mengenai 3 kategori ini secara detail dan jenis-jenis, bahkan kelebihan dan kekurangan dari setiap kategori ini. Kita langsung saja masuk. Nah, di sini ada teknologi penyimpanan, ada perkembangan-perkembangan. Seperti dulu ada yang namanya pita magnetik, ada real tape, ada tape cartridge. Lalu ada yang namanya hard disk. Hard disk juga dibagi menjadi 2. Ada non-removable hard disk dan ada removable hard disk. Nah, non-removable hard disk ini adalah hard disk yang benar-benar sudah tertanam ataupun yang sudah tidak bisa dipindahkan lagi dari device ataupun dari perangkat yang teman-teman miliki. Ada removable hard disk. Nah, removable hard disk ini seperti hard disk eksternal ataupun hard disk atau memori tambahan memori tambahan ataupun hard disk tambahan untuk device ataupun perangkat teman-teman. Lalu ada floppy disk, ada zip disk, ada piringan optik, ada CD, ada DVD, ada USB flash disk, ada smart card, ada kartu memori. Semua nanti akan kita bahas di slide setelah ini. Lalu semua penyimpanan ini sekarang berubah menjadi cloud storage ataupun penyimpanan secara online ataupun secara maya. Seperti yang teman-teman ketahui dan teman-teman banyak pakai sekarang, seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan masih banyak lagi ya produk-produk yang tersedia di online ataupun di internet.
Lalu kita langsung masuk saja ke penyimpanan magnetik. Nah, penyimpanan magnetik itu adalah penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk dalam penyimpanan sekunder ataupun secondary storage yang paling banyak digunakan ataupun dipakai pada sistem komputer modern. Tapi ada beberapa alat penyimpanan magnetik ataupun penyimpanan magnetik ini yang sudah jarang sekali teman-teman temui. Dan kita akan bahas apa saja. Lalu kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya, kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte. Dan kecepatan akses datanya sangat amat tinggi. Oke, lalu juga ada kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya karena semakin besarnya media penyimpanan ini ataupun kapasitas penyimpanan magnetik ini, maka harganya juga akan semakin mahal dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Nah, apa aja itu yang termasuk ke dalam penyimpanan magnetik? Salah satunya adalah disket. Disket ini jarang sekali ya yang sekarang ini teman-teman temui. Bahkan mungkin sudah tidak pernah lagi terlihat. Nah, pada tahun 1996 floppy disk pertama kali dikenalkan. Saat itu hanya bisa membaca data, jadi hanya read only. Jadi teman-teman masukin data, setelah masukin data teman-teman tidak bisa disketnya sudah tidak bisa menampung data apapun lagi. Jadi hanya satu kali insert atau satu kali memasukkan data di dalamnya. Jadi ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi ataupun dihapus. Ukurannya 8 inch dan penyimpanan data sekitar hanya 80 kilobyte. Selama 4 tahun kemudian floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 kilobyte. Jadi dari 80 kilobyte menjadi 256 kilobyte. Selain itu memiliki juga kemampuan yang dapat ditulis kembali ataupun writable. Jadi bisa teman-teman modifikasi ataupun dihapus. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1990 lahirlah disk dengan ukuran 3 inci, lebih kecil dibanding disket ataupun floppy disk sebelumnya yang dapat menyimpan sekitar 250 megabyte atau biasa disebut dengan zip disk. Nah, gambarnya seperti yang teman lihat di sini. Mungkin teman-teman pernah melihat mungkin atau menggunakan disket ini. Mungkin disket ini di tahun-tahun 2000-an itu masih terlihat. Oke, lalu kita lanjut lagi penyimpanan magnetik selanjutnya yaitu hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluarkan ataupun dimasukkan sebagaimana floppy disk. Jadi kalau floppy disk dulu ataupun disket dulu itu ada port ataupun ada floppy disk room-nya di CPU ataupun di komputer. Mungkin di laptop tuh dulu jarang banget kalau laptop tuh ada. Nah, kalau misalkan di hard disk ini umumnya terbuat dari bahan logam berat yang terbentuk piringan ataupun plat. Sebuah hard disk biasanya terdiri lebih dari satu piringan ataupun lempengan yang dilapisi oleh ataupun dengan oksida besi. Cara penyimpanan data hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitasnya yang lebih besar juga membedakan dari floppy disk ataupun disket floppy yang relatif elastis. Jadi kalau misalkan hard disk ini ada yang 320 GB, ada yang 500 GB, bahkan ada yang 1 tera. Nah, ini yang biasa ada di dalam PC ataupun komputer ataupun laptop teman-teman. Lalu selanjutnya ada yang namanya flash disk. Ini yang biasa nih teman-teman gunakan. Flash disk kalau mau minjem data atau mau ngambil data atau mau mindahin data itu pakai flash disk. Dan ukurannya pun banyak ya flash disk ini. Bentuknya pun banyak. Dan mereknya pun juga banyak. Nah, apa sih sebenarnya flash disk itu? Flash disk adalah piranti penyimpan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenisnya USB Universal Serial Bus. Flash disk ataupun flash drive ini bisa dibaca ataupun ditulis, sangat praktis dan ringan. Berkisar 5, ini yang ini ya, yang relatif sama ya, yang common ya. 50 x 15 x 16 mm.
bentuknya saat ini dan ukurannya semakin kecil. Jadi kalau dulu 1 tera itu besar, tapi sekarang 1 tera hanya cukup dengan flash disk seperti ini. Teman-teman pasti sering menggunakan flash disk ini. Lalu selanjutnya ada memory card. Nah, memory card ini yang sampai sekarang masih kita gunakan untuk komputer, untuk handphone, untuk smartphone teman-teman di sini, untuk iPod, bahkan untuk game konsol teman-teman. Mungkin PS4, PS3 misalkan. Media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik, seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah zip drive. Nah, zip drive merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inci. Kemudian CD-RW menggantikan posisi disk zip dan perekam CD internal. Dan external zip 650 atau zip CD tersebut dijual dengan merek zip. Jadi dulu itu ada di PC-PC teman-teman. Tapi sekarang sudah jarang sekali, dan bahkan untuk penggunaan PC juga bisa dikatakan relatif sudah sulit ditemui. Oke, lalu selanjutnya kita ngebahas mengenai penyimpanan optikal. Nah, penyimpanan optikal itu adalah media penyimpanan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Oke, jadi seperti gambar yang ada di slide teman-teman ataupun di layar teman-teman, itu adalah CD ataupun compact disc ataupun bentuknya seperti DVD yang biasa teman-teman temui. Oke, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk tadi. Jadi kalau misalkan kita ingat-ingat, di magnetic disk itu ada hard disk itu berat. Lalu juga misalkan disket juga cukup, nggak terlalu berat tapi cukup lah, bentuknya yang cukup besar. Lalu juga ada zip disk dan masih banyak lagi. Nah, kekurangannya kapasitas memorinya lebih kecil daripada magnetic disk, dan jika tergores maka risikonya data tidak terbaca. Contoh misalkan CD ataupun DVD teman-teman, pasti itu piringannya itu akan sangat sensitif apabila ada tergores ataupun ada rusak ataupun defect lah, karena datanya tidak akan dapat terbaca lagi oleh optik yang membaca CD ataupun DVD tersebut. Nah, kita masuk apa saja sih yang termasuk di dalam optical disk ini ataupun penyimpanan secara optik ini. Yang pertama ada CD, compact disk. Pasti teman-teman juga sering melihat dan ataupun sering menggunakan ini. CD, compact disk atau laser optical disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data piringan ditangani oleh sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan ini jauh lebih tinggi dibanding disket. Jadi kalau disket tuh laggingnya agak cukup lama, tapi kalau yang CD ini cukup besar ataupun cukup cepat. Jadi sangat cepat lah. CD-ROM dewasa ini, compact disk ataupun CD banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai untuk penyimpanan data yang bersifat read-only atau hanya dapat dibaca. Namanya dikenal dengan CD-ROM. Pada umumnya produk-produk CD-ROM merupakan suatu pangkalan data ataupun database yang mengoperasikan ataupun memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer ataupun PC dengan hard disk, CD drive, dan printer bila diperlukan. Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk penyimpanan informasi yang sifatnya statis seperti arsip, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Nah, selanjutnya CD-RW, compact disk rewritable. CD-RW drive menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi
dari komputer ke merekam CD ataupun merekam disk ini, baik CD-R disk yang tidak dapat dihapus maupun CD-RW disk yang dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali. Jadi maksudnya di sini data itu bisa menampung 1000 kali perubahan, ataupun CD-RW ini dapat menampung 1000 kali perubahan dengan maksimum kapasitas yang tertulis sesuai di dalam CD-RW-nya tersebut. Contoh gambarnya ada di layar Anda. Lalu yang berikutnya adalah DVD ataupun digital video disc. Generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai sampai dengan 9 GB. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti film, perusahaan games itu menaruhkan ataupun meletakkan data mereka ke dalam DVD ini untuk disebarluaskan. Nah, satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata mentransfer data 1321 MB per second, atau dengan rata-rata burst transfer 12 MB per second. Oke, lalu kita lihat lagi. Di sini ada yang namanya terakhir itu adalah cloud storage. Nah, cloud storage itu apa sih? Cloud storage adalah penyimpanan awan yang merupakan media penyimpanan yang masih tergolong baru, yang bersifat online. Media ini bersifat online, tidak menggunakan kapasitas ataupun memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Jadi teman-teman di sini pasti memiliki masing-masing, mungkin satu orang bisa memiliki lebih dari satu cloud storage. Misalkan cloud storage di Google Drive, OneDrive, ataupun Dropbox. Dan masih banyak lagi media-media ataupun produk-produk cloud storage. Ada yang berbayar dan ada yang gratis. Lalu kelebihannya tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangannya adalah sering terjadi kesalahan pada server dengan risiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Jadi banyak sekali mungkin data yang hilang ataupun kebocoran data di cloud storage ini. Nah, contoh-contohnya misalkan ada di sini seperti yang teman-teman lihat di layar, ada OneDrive itu dari Microsoft, ada Dropbox, ada Google, ada Box. Mungkin teman-teman kalau yang menggunakan produk Apple ada yang namanya iCloud. Nah, itulah masing-masing ataupun produk-produk cloud storage yang ada ataupun yang beredar saat ini. Lalu ada teknologi telekomunikasi, ada telecomputing, dan ada electronic data interchange. Nah, sebelum adanya, kalau misalnya kita ngebahas mengenai electronic data interchange, sebelum ngebahas tentang perpindahan ataupun perubahan ataupun transaksi data, sebelum adanya EDI ini ataupun disingkat EDI ya, electronic data interchange, pengirim kirim ke server, lalu dokumen dicetak, lalu dikirim penerima, lalu masuk lagi ke server. Kalau dengan EDI ini semuanya sudah tercloud ataupun tersambung ke dalam jaringan komputer ataupun sudah online. Jadi untuk dokumen tidak perlu dicetak dan tidak perlu dikirim, hanya cukup masukkan ke dalam jaringan komputer. Rasa kita sudah sampai di penutup video pembelajaran kali ini. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk mengerjakan tugas ataupun assignment serta forum diskusi yang telah diberikan dosen teman-teman di dalam kelas ataupun secara online. Terima kasih, stay safe dan keep healthy. Bye bye.